sini saya akan membicarakan berbagai hal mengenai perusahaan ini. Baik, ada apa ya, Bu? Berdasarkan laporan keuangan yang saya dapat dari manajer perusahaan kita mengalami penurunan yang cukup drastis beberapa bulan terakhir ini. Saya sebagai pimpinan perusahaan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan. Dikarenakan adanya wabah COVID-19, saya terpaksa harus memberhentikan kerja beberapa karyawan dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Saya harap kamu bisa mengundang beberapa daftar karyawan yang akan saya beri untuk pemberitahuan ini. Baik, Bu, saya sangat memahami keputusan yang Ibu buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hal tersebut kepada karyawan terkait pemberhentian kerja. Terima kasih, Bu, infonya. Permisi, Pak. Bapak manggil saya. Iya, betul. Silakan duduk. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih karena kamu telah berkompeten dan berperan besar dalam perkembangan perusahaan ini selama 3 tahun terakhir. Saya harap kamu mempertahankan sikapmu yang mengerjakan tugas yang telah dipercayakan. Saya akan lanjut ke topik pembahasan utama kita. Seperti yang kamu tahu, perusahaan kita mengalami penurunan kapitalis pemasukan semenjak adanya wabah COVID-19 ini. Dan kamu tahu sendiri bahwa perusahaan kita menjual produk berupa jasa transportasi. Dengan adanya wabah COVID ini mengharuskan setiap orang berada di dalam rumah, sehingga jasa transportasi kita akan sangat jarang digunakan. Dampaknya, perusahaan kita mengalami kerugian yang cukup berdampak. Dan saya sangat meminta maaf, saya harus memberhentikan kerja kamu selama jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Pak, saya sangat memahami. Keputusan yang Bapak ambil merupakan langkah yang tepat. Sebagai akuntan, sebenarnya saya juga merasakan ketidakseimbangan antara pengeluaran gaji karyawan dengan pemasukan perusahaan ini. Terima kasih telah mempercayakan pekerjaan ini kepada saya dan tidak perlu sungkan karena saya sangat memahami keputusan Bapak. Terima kasih, Pak Davin. Saya menyarankan kamu untuk membuka usaha yang sesuai dengan situasi saat ini. Saya paham kamu adalah seorang yang cepat belajar, sehingga carilah kesempatan di setiap situasi yang ada. Baik, Pak, terima kasih. Lu pasti sudah merasa dong, akibat COVID ini banyak perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan. Salah satunya ya perusahaan tempat gua kerja. Perusahaan gua kan geraknya di bidang transportasi. Wabah ini jelas sangat merugikan bagi perusahaan gua. Alhasil perusahaan gua mengeluarkan beberapa karyawan untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Paham sih kalau itu, tapi bukannya situasi kayak gini Pak menguntungkan lo untuk buka usaha. Apalagi lo yang suka menganalisis pasti bisa lah. Terus apa hubungan analisis dan buka usaha? Orang yang akan membangun bisnisnya pasti ada beberapa pemikiran yang harus dipertimbangkan, seperti produk apa yang bakal lo jual, gimana cara lo menjualnya, last but not least analisis market yang kira-kira bakal mencakup produk lo. Oh iya, gua pernah denger sih beberapa kali tentang market size. Tapi kira-kira usaha apa ya yang tepat untuk masa yang mengharuskan setiap orang berada di rumah seperti ini? Yang mesti nggak tinggal bikin aja produk perumahan kayak sale. Lo suka sale kan? Coba ngambil pas aja gitu. Tinggal lo inovasi aja produknya. Bagus sih ini. Tapi analisis market size gimana ya? Kasih nomor teman pas dia lagi mau belajar cari market size. Thank you ya. Halo, selamat pagi. Saya Davin, teman dari Julio. Saya ingin konsultasi mengenai pembuatan market size. Apakah bisa? Wah, bisa banget dong Pak. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit hal yang mengenai market size. Jadi market size itu merupakan total dari konsumen atau pembeli yang memiliki potensi di suatu pasar tertentu. Nah, maka dari itu market size sangat dibutuhkan oleh perusahaan ketika akan mengeluarkan produk baru. Nah, sebelumnya market size itu dibedakan menjadi beberapa tahap analis, Pak. Jadi saya akan mencoba mengajarkan Bapak lewat tahap yang dinamakan dengan guesstimate atau tahap mengira-ngira. Sebelumnya saya ingin mengajak Bapak pertemuan secara langsung, apakah bisa? Bisa. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan market size pada tahap guesstimate.
atau teknik mengira-ngira. Jadi setelah ini saya akan bertanya beberapa hal pada Bapak. Mohon untuk Bapak mengikuti ya. Dan saya akan bertanya semisal Bapak akan menjual produk apa dulu nih. Terus kita akan tanya-tanya ke Bapak, kira-kira target yang akan dituju Bapak ini siapa aja. Terus kita akan mengenai juga kira-kira targetnya Bapak ini dalam cakupan usia dari usia berapa hingga usia berapa. Setelah itu frekuensi pemakaian produk ini ada berapa gitu ya Pak. Baik, silahkan dimulai dari produk yang akan Bapak buat ini. Berupa produk apa ya Pak? Bidang produk makanan Pak, sale. Baik Pak, jadi setelah kita analisis produk Bapak ini akan menggunakan sale ya Pak. Terus akan cakupannya itu sekitar seluruh Indonesia ya Pak. Jadi seluruh negara ini. Nah, setelah saya melakukan penelitian, ternyata di seluruh Indonesia ini ada total penduduk sekitar 361 ini adalah total angka dari penduduk di negara ini Pak, penduduk RI. Oke, setelah ini kita akan melanjutkan analisis yang berikutnya, yaitu kira-kira berapa sih umur yang akan mencakup dari produk sal ini Pak. Semisal dari umur 10 hingga 20 tahun atau berapa? Umur 5 sampai 65 tahun Pak. Setelah tadi Bapak sebutkan ada kisaran angka 5 hingga 65 tahun untuk menikmati produk pisang ini. Nah, saya akan mencari datanya dulu dari 0 hingga 4 tahun hingga 65 tahun ke atas. Ini saya mendapatkan angka sekitar 40 juta, 626 juta. Nah, ini tuh ternyata kisaran 14,5%-nya. Jadi bisa dipastikan ada sekitar 85% dari angka kedua angka ini. Nah, selanjutnya saya akan menanyai Bapak berapa kira-kira frekuensi orang makan pisang, entah itu 1 kali per hari atau 1 kali per minggu. Bapak bisa mengira-ngira itu dengan data yang Bapak telusuri. Saya 1 sampai 2 kali per hari untuk orang sehat dan 2 hari sekali untuk orang yang kurang sehat. Oke, baik Pak. Jadi kita ambil tengah-tengahnya aja. Untuk orang sehat itu 1 kali per hari, dan untuk orang yang kurang sehat itu 2 hari sekali. Oke, jadi kita akumulasikan kalau 1 hari 24 jam, dan 24 jam ini 1 per hari. Per hari itu 1 kali, dan 2 hari sekali untuk yang orang sehat jadi 12 jam setengahnya Pak. 2 hari sekali. Nah, kalau total ini dapatlah angka 36. Kita bagi dengan 2 karena yang ini orang yang sehat ini dapat hasil 18, dan 18 ini merupakan 0,75-nya dari 24 jam. Nah, maka dari itu kita akan akumulasikan angka 0,75 ini ke yang sudah kita dapatkan ini, yaitu jika dikalikan dengan 0,75 kita akan mendapatkan hasil sekitar 17704 jiwa Pak. Jadi tersisa angka yang ini setelah kita kalikan dengan frekuensinya. Setelah itu kita akan mencoba mencari berapa kira-kira dari orang ini yang tidak menyukai produk sale Bapak. Kan ini frekuensi orang yang suka dengan pisang Pak. Kalau yang tidak suka dengan sale itu ada berapa kira-kira menurut dari analisis Bapak gitu ya? Menurut penelitian saya, dari 100 orang yang suka pisang, 40% diantaranya tidak suka sale. Oke Pak, jadi dari 100 orang ini yang tidak suka sekitar 40%. Jadi karena alasan terlalu manis mungkin ya, atau terlalu mahal. Nah, jadi kita akumulasikan lagi nih Pak. Dari angka ini 40%-nya itu berapa gitu ya Pak. Nah, setelah saya hitung 40%-nya itu adalah 106,622 juta. Nah, ini Pak, ini yang dinamakan dengan M atau pelanggan potensial. Jadi ini adalah pelanggan yang kira-kira bisa
menyukai produk Bapak. Jadi kita mendapatkan angka dari seluruh proses ini, kita mendapatkan angka sebesar 106.622 juta jiwa. Nah, itu merupakan potensial penduduk yang kira-kira akan menyukai produk Bapak. Namun ini belum dikalikan dengan seluruh total pedagang sale yang ada di Indonesia. Nah, jika Bapak ingin melakukan potensial ini lebih lanjut, Bapak bisa mencari tahu berapa kira-kira potensial pedagang yang ada di seluruh Indonesia ini, dan Bapak bisa membagi rata atau setidaknya mengira-kira dibagi rata dengan seluruh pedagang yang ada di Indonesia ini. Pedagang saja Pak. Itu aja dari saya. Kira-kira masih ada yang ditanyakan dengan Bapak dari Bapak? Tidak ada pertanyaan Pak, terima kasih. Saya akan melanjutkan market size ini di rumah.